Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami dalam kajian rutin Kitab Tafsir Jalalain, masih bersama dengan saya dan Kang Imam Sibawai. Kita akan melanjutkan kajian Tafsir Jalalain yang pada pertemuan sebelumnya sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-12 ya. Berarti sekarang melanjutkan kajian tafsirnya masih dalam surat Al-Baqarah tapi ayat selanjutnya, ayat 13 dan seterusnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mangga kepada Kang Imam Sibawai untuk memaparkan kajian tafsir. Dipersilakan, mangga. Terima kasih kepada Kang Haris yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya berbicara berkaitan dengan kajian kitab Tafsir Jalalain. Kita berlanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat 13 dan seterusnya, masih bercerita tentang orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza qila, dan ing dalem nalikane den ucapaken apa lahum maring man apa aminu imana sira kabeh ya. Lamunan wong munafik dikatakan imana sira kabeh kama amanan nasu, kaya oleh iman, kama amana kaya oleh iman sapa nasu manungsa. Ai ashabun nabi, tegese piro-piro sahabat nabi ya. Ini orang munafik dikatakan berimanlah kalian seperti halnya berimannya para sahabatnya Nabi ya. Qalu mangka ngucap sopoman ngucape anu minu kama amanas sufaha, anu minu anatah. Qalu mangka ngucap sopo man anu minu anatah iman sopo kita kama amana kaya oleh iman sopo as-sufaha'u piro-piro wong bodoh. Ya bahasa melintir-melintir mungkin. Ya. Jadi diomong iman mana iman ning apa ning Kanjeng Nabi ya, iman kayak batu-batu Kanjeng Nabi gak iman ya. Bahasanya apakah kita beriman? Apakah kita beriman? Kayak dene imane wong bodoh. Ya kan berarti kan bodoh-bodoh wong beriman. Bodoh-bodoh sahabatnya Kanjeng Nabi. Ai al-juhal tegese piro-piro wong bodoh ya. Apa maksudnya aila nafa'alu kafi'lihim? Tegese orang ngelakoni sopo kita kafilihin kaya ngelakonane nas, kaya ngelakonane sahabat. Kola ngucap sopo Allah, ngendika sopo Allah Ta'ala rodan karena nolak alaihi mengatasi manual melintir bahasa tetep baik ya. Bahasa bulet mengkono, bulet bahasa muter-muter beli karu-karuan ya. Ya, memang bakal wong-wong kang beli jelas hati itu bakal ditakoni ku gelagapan ya. Wong munafik.
Isun iman kaya dene iman, anak tak isun iman. Masa isun iman kaya iman yang bodoh lah boleh jelasin yang bodoh. Itu muter-muter bahasa yang bodoh. Gusti Allah nolak. Ya. Blingandel, blingandel. Omongan kepribadi ke bakal wong munafik blingandel. Rod dan amin. Oh kan kau jelas. Nah, dipertegas ala eling-elingan. Innahum setemene man bisa apa ya wong munafikin. Ya, wong munafikin. Hum yaman iku as-sufaha'u piro-piro kang bodoh. Oh, wis to guys ngomong ngupai wuru kae kang bodoh, wong munafik kang bodoh kok. Jadi cerita itu cerita perdebatan ini. Cerita perdebatan. Tapi yang enak kan enggak? Ngerongokkan ya enak. Cuman kita di Quran, hari ngerongokkan dalam kehidupan dunia nyata ya seru sebenarnya. Anak pro, anak kontra ini. Itu kan suatu ketentuan sunatullah kan. Ya. Kita tidak bisa untuk berhadapan-hadapan menghalang-halangi suatu kejadian yang bersifat sunatullah. Pro kontra itu hal yang manusiawi. Walakilla ya'lamun, ya walakilla ya'lamun, tetapi ne ora pada ngerti kabeh sapa man zalika ing mengkonon ya perilaku mau, perbuatan mau ya. Iku beli ngerti, beli sadar bahwa mereka itu sebenarnya bodoh ya. Dibodoh-bodoh nih Gusti Allah, dibodoh ya, dibodoh-bodoh nih Gusti Allah. Dewek ngomong sahabat Kanjeng Nabi bodoh ya. Ya kira divonis manini Gusti Allah bodoh mereka itu. Nah, iya bahasa. Ini lamunan kaji bala gue sih enak ini. Ya, kaji bala gue. Hafizun ta'diyatul ma'ani anil khoto yuqrafu bil ma'ani. Balaga enggak nanya. Ma'ani. Jadi mendatangkan makna yang salah. Itu terkenal sebagai ilmu ma'ani ya. Ya kan ya namanya badai. Wa ma minat ta'qidi. Ya, teruslah. Udah ngaji khusus kan ya. Ngaji kita khusus ya. Ya badai. Sepengen sih. Lanjut ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Wa idza laqu lan ing dalem nalikane ketemu sapa man ya ketemu di ya ketemu lah ketemu ya. Kalau wong kang beriman misalkan ya kita bahas aslu asale laku iku lakiyu lafad lakiyu ya asluhu laku iku asale lakiyu khudzifat ad-domatu terus dibuang domae. Kenapa dibuang domae? Ya lil istithqali karena dianggap abot. Dibuang domae dianggap abot. Sumal yang untuk dibuang yae. Napa lil iltiqaiha karena ketemunya ya sakinatan kang sukun ya huruf kang mati ma'al wawi serta wawu jadi laku dari dia. Wa idza laqul ladzina lan ing dalem nalikane ketemu sapa man alladzina ing wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina bulit ya harapan bulit ya cerita harapan bulit ya qalu mangka ngucap sapa man amanna ya iman sapa ingsun ya boleh ketemu karo batur-bature ngaku-ngaku irama di golongan kita jadi kiki ya tapi memang sih bener ya dari zaman sekian kah ya apa politik identitas ya
Ini kan politik identitas ini. Ya. Jadi ketika berada di dalam kelompoknya dia akan mengaku-ngaku sebagai kelompok itu. Ya. Tapi ya karena kita berbicara demokrasi, berbicara persoalan kebebasan individu, ya, kebebasan setiap orang untuk berkelompok, ya, dan beridentitas, ya, sehingga dihargai. Ya, padahal kalau misalkan ngaku saja, jadi Gusti Allah lebih senang wong kafir kang terang-terangan ya, dibandingkan wong munafik. Ya terkadang ada wong munafik itu wong yang jero, ya. Tapi beli ngandel, ya. Ning apa kan disampaikan, ya posisi jero ya melu padahal artinya gue lebih. Nah itu. Nah ini boleh ya politik identitas. Tapi memang lamunan jeng aku kita beli mana ya Gusti Allah padahal sih. Nah, berarti kan jelas. Memang pancen wong munafik itu wong kang bahaya. Ya. Oh, jadi ketika bertemu karo batur-batur, ketika bertemu karo wong kang beriman, ya, mereka ngucap, mereka ngomong isun beriman. Wa idza khalau lan ing dalem nalikane balik, ya, baliku maksudnya ketemu karo batur ya. Wa idza khalau lan ing dalem ketemu karo batur, ing dalem nalikane ketemu sapa man. Minhum saking alladzina waraja'u tegese balik sapa man, ya, ila sayatinihim, ya, maring piro-piro kancane pemimpine man, piro-piro pemimpine man, kepalae man, ya, ya, iki maksudnya jadi balik sing alladzina amanu, maksudnya mau tasan ketemuan, ya, karo wong kang beriman, ya. Balikan betul si kono ku minhum saking alladzina amanu wis pragat ketemuanane melakukan obrolan apa ngono ya, desas-desus apa, ya, kerasak-kerusuk apa, ya. Tadi betul kan? Minhum saking alladzina amanu. Ya. Warajau tegese kembali sapa man ila sayatinihim maring piro-piro kepaleman, ya, bahasanya saking mengkel ya gila saya tim sebenarnya sih artinya piro-piro setan eman. Saking kesel lagi ila saya ini maring piro-piro setan eman, bahasanya kesel nih saking kesel lagi setan eman nih lamun diartikan terang benderang ya. Tapi maknanya lebih enak kepala eman, ya, piro-piro pimpinan eman, airuku, oh ditafsir ya, airuku sihim, ya, tegese piro-piro pemimpin eman, ya, ditafsir ya pemimpin eman, ya. Oh kalau mangka ngucap sopoman, manku ya wong munafik mau. Inna setemene kita kabeh, ya inna ini udah benar, inna setemene kita kabeh. Iku ma'aku sertane sira kabeh fitini indel masalah agama. Oh, jadi bakal ketemu karo bature si isun ku karo sira. Inna ma'akum qalu inna ma'akum setemene isun kabeh iku ma'akum bareng-bareng karo sira kabeh. Oh, ya. Aja khawatir, tenang baik, tenang. Ya. Kan boleh, ya. Karo lawane ngomongnya iya baturan, karo musuhe ya baturan, karo bature ya baturan. Jadi kan mending kok. Angel lari wong munafik ngono. Ya. Inna manahnu. Wah, iki. Ngomong iki. Inna manahnu angin mestine utawi kita kabeh. Ya, isun sebature iki. Jare wong munafik. Iku mustahziuna piro-piro wong kang ngledek, piro-piro wong kang geguyu. Ya. Ning wong-wong kang beriman mau. Ya, isun ki pada dasare ngledek ning wong-wong kang beriman mau. Ya, bihim kelawan alladzina amanu bi idharil imani kelawan jelasaken keimanane isun iman kae padahal sih beli.
kita mau bature ke kapok deh. Ini kumpulan ya. Iya, wis kesebarik di ora. Ya. Kumpulannya niatnya apa raneka niatnya beli bener ya dari akhirnya kan beli bener. Jadi menunjukkan keimanan ning wong beriman beli pada si kita iku ngledek ning wong kang beriman. Nah ayat selanjutnya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu tawi Gusti Allah iku yastahzi'u balas ngledek sapa Allah bihim kelawan ma. Ayu jazihim tegese males sapa Allah iman bistihzaihim kelawan nginaman. Gusti Allah kang balas meng pancen bakal kita anak kang ya pasrah nih Gusti Allah. Paling enak ke pasrah anak-anak kali pasrah nih Gusti Allah kan bakal yang ngebales ya. Ya sing bengen sejarah ya. Sing bengen ya. Tapi wong kadang-kadang beli sabar balas dendam. Padahal kan engko ge Gusti Allah balas. Ya. Wa yamudduhum lan nunda sapa Allah iman ayul yumhilhum tegese nunda sapa Allah iman fi tughyanihim indan lacute man bitajawuzihim kelawan oleh nglewati man ala hadda ing batas bil kufri al bil kufri kelawan kekufuranane ya wis nglewati batas kekufuranane iku melebihi kafir iki ya mahuna hale pada bingung pada tersesat kabeh sapa man ya tardaduna tegese pada mider-mider mondar-mandir bolak-balik sapa man tahayyuran kelawan bingung ya kan temenanan itu kan jadi orang-orang munafik itu orang-orang yang ngaku iman ning wong kang beriman tapi ning bature beli beriman disungsi ngledek ning wong kang beriman Gusti Allah jangan weruh beli turu Gusti Allah pun delang ya iku berarti Gusti Allah balas ning wong kang beriman kelawan keguyuane kelawan ngina-ngine mau ya apa artine wong munafik iku kekufurane iku wis melewati batas. Mungkin itu saja Kang Haris ya. Yang bisa saya sampaikan barangkali ada yang bisa ditanyakan mangga. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Imam Sibawe atas pemaparan kajian kitab Tafsir Jalalain pada kesempatan kali ini yang mana membahas surat Al-Baqarah ayat 13, ayat 14 sampai 15. Ya. Kang Imam. 15. Alhamdulillah ya. Masih tentang orang munafik. Dari zamannya Kanjeng Nabi sampai sekarang mungkin ada beberapa contoh orang-orang munafik ya. Astagfirullah, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang munafik ya. Kang Imam, saya mau nanya. Enggak. Kalau seandainya di dalam komunitas kita, kelompok kita atau organisasi kita itu ada orang munafik, kita kan nggak tahu yang mana orang munafik atau tidaknya. Itu cara ngelihat bahwa orang ini munafik, orang ini enggak. Itu bagaimana? Dan satu, yang kedua, ini pertanyaannya ada dua. Cara untuk mengusir orang munafik itu, atau menindak, atau menghukum, atau membiarkan saja. Misalkan dalam kelompok kita ada orang munafik, gitu, Kang Imam, mangga. Oke, yang pertama, ya sebenarnya ada dua hal yang kita kaji dalam pembahasan ini. Itu berkaitan, pertama itu berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orientasinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya selama dia masih sholat, selama dia masih sholawatan, selama dia masih ngaji, ya susah, ya tidak bisa dikatakan orang munafik. Ya mungkin yang kedua ini
dalam perspektif keorganisasian mungkin ya. Ya kita lihat di dalam kehidupan kita pun juga banyak lah ya organisasi-organisasi kita. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa dia bukan kelompok kita ya. Dia bukan kelompok ini, kelompok itu ya. Apakah kemudian kita akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar itu ya, misalnya untuk mengusirnya gitu ya. Ini kan persoalan organisasi itu persoalan yang kaitannya dengan sosial kemasyarakatan ya. Tidak ada orientasinya dengan keimanan ya, itu. Jadi kalau misalkan orang menyalahkan orang lain sampai membunuhnya, berarti telah menjadikan sampai membunuhnya karena kelompok itu, misalnya berbeda kelompoknya ya. Orang menyalahkan orang lain karena kelompoknya ya, sampai membunuhnya ya. Itu berarti telah menjadikan kelompok itu sebagai Tuhan. Nah, itu kan bahaya, itu perspektif ya, ini perspektif. Orang kalau misalkan menyalahkan orang lain karena agamanya, berbeda agama sehingga dibunuh karena perbedaan agama itu, ya itu sudah menjadikan agama itu sebagai Tuhan, itu sudah di luar nilai-nilai agama itu sendiri. Ya. Makanya yang paling penting dalam hidup itu adalah menyamakan persamaan, memperbesar persamaan. Memperbesar persamaan ya, maksudnya memperbesar persamaan ya. Jadi bukan memperbesar perbedaan ya. Dalam diri kita saja ya, itu pasti berbeda ya. Pasti berbeda, kita masing-masing dengan orang lain itu berbeda, apalagi dalam wilayah organisasi yang berbeda. Kenapa sih kita harus memperdebatkan persoalan itu, persoalan sosial, sama-sama membangun kok ya, sama-sama ingin menciptakan kebaikan, kemaslahatan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan. Itu kan persoalan sosial ya. Wong Kanjeng Nabi aja, saya baca kitab Mukhtalul Ahadits itu kan dalam hidup ini itu kan yang baik itu kan orang yang bersosial. Jadi kita itu untuk selalu membangun hubungan baik dengan siapa saja. Itu sehingga kita tidak kaku ya, dengan orang lain, sehingga kita tidak membenci karena perbedaan agama, karena perbedaan kelompok itu ya. Bisa saja kelompok yang lain itu lebih baik daripada kelompok kita. Kalau persoalan keimanan gitu kan ya, ini bukan persoalan keimanan, selagi bukan persoalan keimanan sah-sah saja untuk berorganisasi. Kenapa ya, karena urusan sosial kemasyarakatan itu urusan yang sifatnya tidak ada orientasinya dengan ketuhanan gitu. Nah kemudian lalu bagaimana sikapnya kita terhadap orang-orang yang munafik? Ya wislah walan a'maluna walakum a'malukum kan. Ya amal kita ya kita, amal kaya ya urusan kaya kan ya. Kita nasihati, misalnya tukaran dari dia ya, gue langkah tutup ya, semendaura. Ya. Wih, yang penting jaga kondusivitas selagi masih kondusif. Ya. Soalnya anak wong munafik mengkonon boleh gitu, wih saja. Aja batu nika ya belilah. Ya. Angka beli musik kok. Masa harapan mengkonon harapan lukari kan kurang bagus. Jadi kita selagi wong munafik mau kang sekian si angel yang beda kata wong munafik karo wong kang beli munafik angel ya. Zaman sekian di kongkon beda kata ya beli bisa dengan ngaku beriman kabeh nang pangeran. Ya. Toli organisasi keagamaan pirang-pirang kan sehingga kita beli bisa menjas bahwa wong kieu munafik, wong kieu beli munafik angel. Wis kang paling enak sih wis walana a'maluna walakum a'malukum. Kita demen ning ngaji ya ngaji, kita demen ning sembahyang, kita demen aktivitas kang sejen puasa, kita demen zakat ya zakat, sedekah dermawan sok beli apa-apa. Jangan ana ya cerita hadisnya Kanjeng Nabi. Kita ngomong kayak hadisnya Kanjeng Nabi. Ana wong sugih medit
Wong sugih medhit, wong sugih medhit. Duwite akeh sugih medhit. Ya. Iku kan bakal memberi bisa seneng ya. Tapi ya gara-gara wong sugih medhit iki ngomong ning anak buahe iki kira bakal ana wong kang jaluk pangapura ning kira diapura. Ya. Gara-gara ngomong mengkonon apa jare Gusti Allah cinta kanjeng Nabi apa jare Gusti Allah iki wong lanang medhit sugih dunia akeh wis akeh kita ya. Wis akeh kita wis malaikat kira ngapura ning wong lanang kang sugih wong lanang sugih medhit tapi ngomong ning anak buahe bakal ira anak kang jaluk ngapura ning kira gara-gara wong kae duwe salah ning kira apa iki dakat ngomong iki jare Gusti Allah wong lanang kang mengkene iki wis akeh kita wis ira malaikat ngapura malaikat juga mau ngapura maknane kan Gusti Allah luwi ngapura oh iku akeh cerita-cerita kang berkaitan bahwa kita gara-gara persoalan sosial hubungan baik ya gara-gara mengkonon Gusti Allah ngapura wis ya iku Kang Aris yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Kang Imam. Aduh, banyak contoh-contoh banyak yang bisa kita petik pelajaran pada kajian tafsir Jalalain pada kesempatan kali ini. Oke, karena waktunya mungkin sudah cukup, kita lanjut lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.